Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya dengan perilaku bahasa. Budaya dan perilaku bahasa. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Perilaku bahasa adalah tata keyakinan yang relatif berjangka panjang sebagian mengenai bahasa tertentu, mengenai objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang yang bereaksi dengan cara tertentu, dengan cara yang disenanginya. Sikap positif terhadap bahasa akan mempertinggi keberhasilan belajar bahasa. Sikap merupakan kontributor utama bagi keberhasilan belajar bahasa. Faktor-faktor bahasa dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, kemampuan bahasa konselor. Kemampuan konselor dalam berkomunikasi dalam bahasa yang dimiliki klien atau dalam bahasa sumber klien. Yang kedua, terjemahan. Penggunaan penerimaan profesional atau teknologi penerjemahan untuk memastikan pesan disampaikan dengan akurat. Yang ketiga, kosakata khusus. Adanya istilah khusus atau frasa dalam bahasa yang mungkin lebih dipahami atau diterjemahi ke dalam bahasa lain. Yang keempat, budaya atau norma. Perbedaan budaya dan norma dapat mempengaruhi interpretasi pesan dan makna. Yang kelima, ketidakpastian. Risiko kesalahan interpretasi karena perbedaan nuansa dan makna dalam bahasa. Faktor-faktor perilaku dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, komunikasi verbal dan non-verbal. Faktor ini meliputi batas yang digunakan, intonasi, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan jarak fisik antara konselor dan klien. Dalam konteks lintas budaya, makna dan interpretasi dari komunikasi verbal dan non-verbal dapat berbeda, sehingga penting bagi konselor untuk memahami dan menginterpretasikan dengan benar pesan yang disampaikan oleh klien. Yang kedua, nilai dan keyakinan. Nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi perilaku klien dalam konseling. Misalnya, pandangan tentang kesehatan mental, keluarga, agama, otoritas dapat bervariasi atau antara budaya. Konselor perlu sensitif terhadap nilai-nilai ini dan mengintegrasikannya dalam proses konseling. Yang ketiga, norma-norma sosial. Norma-norma sosial dalam budaya klien juga memainkan peran penting dalam perilaku mereka. Misalnya, dalam beberapa budaya, meminta bantuan dari seseorang konselor dapat dianggap sebagai tanda kelemahan atau kegagalan, sehingga konselor perlu memahami dinamika ini untuk menghindari stigma yang mungkin muncul. Yang keempat, peran gender. Peran gender dapat mempengaruhi bagaimana klien berperilaku dalam konseling serta bagaimana konselor merespon mereka. Misalnya, dalam beberapa budaya, klien mungkin lebih nyaman berbicara dengan konselor yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan mereka. Sementara dalam budaya lain, hal itu mungkin dianggap tidak pantas. Yang kelima, gaya kepribadian. Gaya kepribadian individu juga mempengaruhi perilaku dalam konseling. Beberapa klien mungkin lebih ekspresif dan terbuka, sementara yang lain mungkin lebih tertutup atau berhati-hati dalam berbagi. Konselor perlu mengadaptasi pendekatan mereka sesuai dengan gaya kepribadian klien untuk menciptakan hubungan yang terapeutik. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.